Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini podcast No Bapernya Efkar balik lagi nih. Nah, podcast kali ini itu judulnya tentang dua hamba Allah yang berbeda. Tetapi sekarang kita akan membahas part satunya dulu. Part satunya adalah membahas tentang laki-laki. Ya, membahas tentang seorang laki-laki. Nah, sebelum kita membahas tentang seorang laki-laki nih, kita harus tahu banget nih yang namanya mengenal diri sendiri. Kenapa sih penting banget kita mengenal diri sendiri? Karena memang setelah kita tahu nih diri kita seperti apa, setelah tahu bagaimana sih ternyata sifat kita itu, terus karakter kita seperti apa ya? Nah, setelah kita sudah tahu nih tentang diri kita akan sangat luar biasa bersyukurnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah itu sangat luar biasa menciptakan makhluknya. Nih, makhluknya banyak banget, tetapi tidak ada yang sama. Semuanya berbeda. Nah, ternyata ini nih ada nih di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah yang berupa agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Nah, buat para kalian nih laki-laki, kalian kan tahu nih, kalian adalah laki-laki nih. Nah, ketika kita tahu bahwa kita adalah kaum laki-laki, maka kita harus paham banget nih, apa saja nih perkara mengenai laki-laki, apa saja yang boleh tidak boleh dilakukan oleh laki-laki. Dan apa saja sih aturan Islam mengenai seorang laki-laki? Nah, ternyata nih ya, laki itu dilebihkan loh dari perempuan. Tapi jangan ngegas dulu nih ya para perempuan ya, santai ya. Ini bukan argumen atau opini saya. Ini adalah sudah ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 34. Yang artinya laki-laki itu melindungi bagi perempuan. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atau laki-laki atas sebagian yang lain dari perempuan. Nah, tetapi nih untuk para laki-laki, ayat ini jangan dijadikan modus jitu terbaik ya, apalagi para laki-laki ini sekarang senang banget yang namanya modus. Ya aku kan mau ngelindungin kamu gitu. Ternyata ya jangan dijadikan modus lah ya, karena kan ini emang adalah kelebihan seorang laki-laki itu adalah melindungi. Meskipun begitu, karena nanti seorang laki-laki ini adalah bagusnya adalah melindungi seorang istri atau istrinya. Tapi nanti kalau sudah nikah, nah buat kita nih, kita yang masih jomblo, yang belum menikah, ya lebih baik sekedar aja lah ya. Cukup lindungi dengan doa dari jauh gitu ya. Nah, kita nih seorang laki-laki harus tahu nih, kira-kira apa sih yang dilebihkan kita para laki-laki kece-kece ini gitu ya. Nah, coba sebutin nih. Pasti seorang laki-laki itu kebanyakan lebih kuat fisiknya dibanding perempuan, betul gak? Betul. Terus lebih berat tanggung jawabnya, lebih banyak warisannya, tapi yang punya warisan. Lebih utama sebagai pemimpin dan juga lebih bijaksana serta pasti lebih ganteng. Ya iyalah, laki-laki pasti ganteng. Nah, tapi nih ternyata ada satu yang kelebihan seorang laki-laki yang paling lebih banget, yaitu lebih sering disalahkan. Karena ada tuh hashtagnya, hashtag cowok selalu salah. Bener kan? Itu hashtagnya udah mendunia banget kayaknya ya. Hashtag cowok selalu salah gitu ya. Oke, tapi sebelum kita salah-salahan nih, mari kita pahami apa-apa saja sih fitrah yang memang Allah berikan kepada seorang laki-laki atau kaum Adam. Nah, kenapa laki-laki itu terkesan cuek ketika ada suatu masalah? Itu karena pria itu ketika memiliki masalah, kami itu lebih baik memilih untuk diam, menyendiri, terus mencari solusi terlebih dahulu, baru ketika solusi ditemukan, baru kita nanti mau bicara, mau cerita. Nah, seperti Rasulullah SAW, ketika mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro, nah, Rasul merasa terguncang nih, dan tiba di rumah dengan raut wajah yang tidak seperti biasanya. Nah, ketika Bunda Khadijah melihat itu, Bunda Khadijah langsung menyelimuti Rasulullah tanpa meminta penjelasan terlebih dahulu. Nah, setelah itu esok harinya barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakannya kepada Bunda Khadijah. Nah,
terbuktikan ternyata dari kisah itu membuktikan bahwa pria itu memang butuh waktu sendiri. Kebanyakan pria tuh butuh waktu sendiri dulu dan diam dulu untuk menyelesaikan masalahnya. Ini bukan cuek, tapi memang pria itu seperti itu kebanyakan. Nah, otak lelaki itu tengahnya lebih tipis dibanding perempuan. Jadi ketika sudah fokus pada suatu hal, nah mereka tidak bisa mengerjakan hal lain. Dan ketika sudah fokus, maka pendengarannya itu mungkin agak sedikit menurun. Ya, sehingga pas dipanggil, responnya itu kami kurang baik lah gitu. Lebih baik mungkin disenggol atau dicolek lah ya. Ya, karena memang kita itu orangnya fokus. Jadi kalau sudah fokus ke satu hal, itu kadang mungkin agak sedikit gudeg. Terus banyak banget yang bilang, laki-laki itu tukang PHP. Nah, padahal ini nih sebenarnya Allah itu udah ngarunin sifat pelindung ke kaum lelaki, terutama pada wanita. Nah, di otak pria ada bagian yang lebih besar daripada wanita, yaitu nalurinya untuk melindungi. Karena memang dari kecil pria itu udah melindungi ibunya, ya udah jagain ibunya. Jadi ketika ada pria yang baik ke wanita, itu memang nalurinya untuk melindungi, bukan PHP loh ya. Nah, untuk para lelaki termasuk saya juga nih, ya meskipun naluri pelindung kita kenceng banget, kita harus tetap jaga-jaga nih, sebatasnya aja. Jangan juga dijadiin alat modus untuk memikat wanita-wanita. Ya, jadi hati-hati. Karena setan itu suka halus banget loh kalau menggoda. Nah, itu mungkin adalah beberapa karunia yang Allah berikan kepada seorang laki-laki. Mungkin para lelaki juga nggak sadar kalau ini memang sifat kita banget nih. Ada beberapa lelaki yang nggak sadar, ada mungkin yang sudah sadar. Nah, kita sebagai seorang laki-laki adalah harus mengkontrol sifat kita seperti apa. Jangan terlalu banyak PHP atau emang nggak boleh PHP. Kalau ingin melindungi ya sudah lindungi saja orang-orang yang kita cintai, orang tua, keluarga. Kalau sudah nikah boleh lindungi istri, tapi kalau belum nikah atau masih jomblo nih, lebih baik kita melindungi ya orang-orang tercinta aja yang di rumah. Nah, dan bagi para wanita yang punya ayah atau kakak cowok, jadi paham nih, kalau cara berpikir dan karakter laki-laki itu kayak gini nih ternyata. Ya, semoga ini semua bisa jadi risalah untuk mengurangi berantem dan kesalahpahaman antara laki-laki dan juga perempuan. Oke, baik. Mungkin sekian dulu nih podcast episode kali ini. Sampai jumpa lagi nanti podcast selanjutnya, part 2 dari dua hamba Allah yang berbeda. Ya, terus jaga kesehatan. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah mau dengerin. Saya Rahmat Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.